Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ceper Channel. Channel yang selalu akan meluruskan beberapa kejanggalan atau ada kesenjangan di bangsa ini. Walaupun tidak akan mendapatkan solusi, minimal bisa mencerdaskan dan menyampaikan kepada rakyat yang awam. Sahabat Ceper semuanya, 5 kali ganti presiden dari zaman Pak Soeharto sampai ke yang sekarang ini. Akan tetapi di antara presiden-presiden yang lain, memang yang paling lama menjabat yaitu Haji Muhammad Soeharto. Akan tetapi walaupun beliau 32 tahun menjabat, serasa 2 periode rasanya. Karena apa? Rakyat rukun dan damai, gak pernah ribut seperti sekarang ini. Apa-apa ribut, tidak ada kedewasaan di bangsa ini. Pada zaman Pak Soeharto, pemimpin itu benar-benar dihormati dan dihargai. Memang sedikit otoriter tapi bagus, daripada reformasi tapi kebablasan. Buat apa pemimpin tidak ada wibawanya? Haji Muhammad Soeharto lebih berwibawa, ditakuti di Asia. Gak berani negara lain meledek-ledek, apalagi Cina. Amerika aja nggak berani mendikte bangsa ini. Sekarang Cina aja udah mendikte kita. Nah apa? Zaman Soeharto juga ada pembangunan, lawang namanya Soeharto bapak pembangunan. Zaman Soeharto juga ada infrastruktur, juga ada pinjam uang negara lain, tapi pinjaman hutang luar negeri benar-benar sampai ke rakyat. Sampai uangnya dibangunkan untuk infrastruktur, dan sebagian lagi dibayarkan untuk subsidi bela rakyat. Gak ada zaman Soeharto minyak menghilang dari peredaran. Gak ada orang ribut gara-gara minyak sayur, gara-gara garam. Nggak ada zaman Soeharto. Ada zaman sekarang hutang banyak, hutang negara, dana haji habis, hutang banyak, kas negara habis, hutang tetap banyak, pembangunan mangkrak sana sini, rakyat sengsara. Kemana hutang itu? Kemana uang itu? Zaman Soeharto memang hutang banyak, tapi benar-benar dibayarkan untuk subsidi rakyat. Minyak tanah 175 perak seliter zaman Soeharto, benar-benar disubsidi untuk rakyat. Wajar pinjaman Soeharto banyak ke luar negeri, pinjaman luar negeri ke IMF, tapi rakyat yang merasakan, bukan teman-teman dekat, kerabat-kerabat. Rakyat merasakan sentuhan uang pinjaman hutang luar negeri itu. Minyak disubsidi, bensin disubsidi, minyak tanah disubsidi, BBM pokoknya disubsidi. Itu Soeharto menutupi dengan uang pinjam luar negeri. Memang kita yang bayar sekarang, tapi kan kita yang menikmati dulu. Kalau sekarang hutang negara banyak, yang nikmatin siapa? Minyak sayur menghilang, rakyat teriak-teriak kacau. Ada apa ini? Kemana uangnya? Uang jemaah haji habis, pinjaman utang tetap ada, pembangunan banyak yang mangkrak, tapi utang tetap membengkak ke Cina. Ada apa ini? Apa mau dijual negara ini ke Cina? Wow, kacau ini. Zaman Soeharto memang banyak utang kayak IMF, tapi IMF gak berani mendikte kita, mengatur-ngatur bangsa kita. Dan Soeharto
utang ke Cina. Cina yang ngatur kita. Kacau ini. Aduh. Tuh, kacau. Sahabat ceper semuanya. Ini jelas ya. Kemana utang luar negeri ke Cina itu? Mana utangnya? Coba dikalkulasiin berapa yang dibangun, berapa yang sisanya. Kenapa uang jemaah haji rahib? Aneh ini. Zaman Soeharto nyaman, gak ada orang gontok-gontokan, gak ada yang berani. Memang Soeharto keras. Hari ini berbicara, besok hilang, besok dicari. Memang, tapi lebih bagus daripada sekarang dikit-dikit dipenjarakan, dikit-dikit dipenjarakan. Pemimpin itu harus yang berwibawa, harus yang punya karismatik tinggi. Gak sembarangan jadi pemimpin. Pemimpin itu harus berkuasa penuh. Tidak ada di belakangnya yang bisik-bisik itu. Ya, walaupun ada yang bisik-bisik itu, tetap pertimbangan itu hak presiden, bukan menteri yang ngatur-ngatur. Ini aneh. Sekarang aneh, menteri yang lebih keras suaranya. Hebat banget zaman sekarang. Saya rindu pemimpin seperti Soeharto. Nggak akan ketemu lagi sampai kapanpun. Beliau senyum, teduh, tapi berwibawa. Beliau tidak galak, tapi ditakutin. Sosok pemimpin kayak Soeharto itu patut dicontoh bagi calon presiden 2024 nanti. Nggak perlu banyak bicara, kerja. Banyak tol yang dibangun sama Soeharto. 32 tahun dipimpin oleh Soeharto, serasa 2 periode. Tapi pemimpin zaman sekarang belum sampai 2 periode, rasanya udah hampir 50 tahun. Karena kacau. Sahabat ceper semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja. Karena tujuan Bang Ceper hanya untuk mempersatukan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Satu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat, negara ini punya bersama, bukan milik pribadi. Jangan memperkaya diri sendiri, pikirkan rakyatmu yang berbekalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.